kehidupan bagai roda. Sekarang Anies berada di bagian yang menuju ke dasar. Dari tempat teratas dari tahta emas, sekarang mulai nyungsep. Awalnya memang bagai raja, dielu-elukan rakyat. Mau bilang apapun banyak yang siap jadi bemper, jadi tameng. Apalagi para ormas yang dapat jatah dana hibah dari uang rakyat. Ya mereka maulah membela Anies jungkir balik walau tidak masuk logika orang waras. Anies sendiri waktu itu lebih banyak jalan-jalan ke luar negeri dengan alasan kunjungan kerja ataupun ada undangan. Anies meles, Anies ngumpet, ya tetap saja para pemujanya bisa dengan kencang menyebut Anies gubernur rasa presiden tanpa rasa malu. Tapi itu dulu. Warga Jakarta sudah tidak bisa dibohongi lagi dengan kata-kata. Banjir besar di awal tahun 2020 bagaikan menghapus semua kata-kata Anies. Ketahuan dia tidak mengerjakan apa yang dia sebutkan. Aibnya pun mulai sulit untuk ditutupi. Hanya tinggal satu orang saja yang menyebut Anies sebagai gubernur rasa presiden waktu itu. Belakangan diketahui bahwa warga satu itu memang relawan 212. Ya cuma satu orang itu doang. Selain banjir, blunder Formula E dan penebangan pohon-pohon di Monas menambah tajam kejatuhan Anies. Ketika COVID-19 mulai melanda, Anies berusaha memanfaatkan momentum itu untuk mengangkat lagi namanya. Dan tentunya menghapus dosa akibat gagal menangani banjir dan blunder Formula E awalnya terlihat sukses. Tapi lama-lama jadi senjata makan tuan. Karena Anies jadi terlihat pengecut, tidak berani ketemu warga karena takut ketularan COVID. Sementara para kepala daerah lainnya rajin menemui warganya masing-masing. Bahkan wali kota Bogor yang sudah pernah kena COVID-19 juga tidak segan turun ke lapangan mengecek ini itu. Nyali Bima Arya jauh lebih hebat ketimbang Anies yang ngumpet di balai kota. Sekarang ada lagi blunder baru, soal reklamasi Ancol. Blunder besar ini disembunyikan Anies dengan sukses sejak bulan Februari lalu. Karena dia tahu kalau itu adalah blunder. Yang busuk tentunya, saking jeleknya efek reklamasi Ancol terhadap Anies. Anies pun perlu beberapa hari untuk menyiapkan pernyataannya di video Bacang Geles. Pernyataan Anies tentang alasan reklamasi Ancol itu memang sangat lemah argumennya. Masak buat mencegah banjir? Ya dengan gampanglah dibenturkan oleh warga Jakarta dengan pernyataan Anies terdahulu, bahwa reklamasi menyebabkan banjir. Terbukti, Anies sudah sangat-sangat susah untuk berkelit. Di lain sisi, di seberang Anies yang mempertanyakan dan menolak reklamasi Ancol bukan hanya dari mereka yang tidak mendukung Anies. Para ex-relawan dan pendukung Anies, hingga para nelayan pun ikut mempertanyakan dan menolaknya. Bahkan para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya sudah berdemo di depan balai kota. Anies mana berani menemui para pendemo itu. Anies mau bilang apa? Pakai alasan pembangunan Museum Nabi dan Masjid Apung? Ketua BAMUS Betawi sudah menghajar Anies soal ini. Tapi masa iya bangun masjid dan museum sampai 155 hektar? Saya minta Anies jujur, ujar Ketua BAMUS Betawi Zainuddin. Ini telah sekali menghantam Anies. Pertama, menghantam logika permainan kata-katanya. Kedua, menguliti kebohongan Anies. Apalagi jika dilihat dari sisi PT Ancol yang bukan sepenuhnya milik Pemprov DKI. Masuk kawasan Ancol saja bayar kok, jadi apa manfaatnya reklamasi ini buat publik? Sudah terpojok dengan hantaman BAMUS Betawi dan demo mahasiswa, Anies kembali kena hantaman. Yang ini pasti bikin babak belur. Datangnya dari ex-anggota Presidium Relawan Anies Sandi, Tom Pasaribu. Tom meminta Anies tidak mengumbar retorika soal reklamasi Ancol. Tom juga menyoroti alasan Anies buat mengatasi banjir Jakarta. Alasan itu mengada-ada sebab program tersebut tidak ada dalam 23 janji kampanye Anies Sandi pada Pilkada DKI 2017, jelas Tom. Hentikanlah cerita kosong membangun untuk rakyat Jakarta.
Bekerjalah sesuai dengan ajaran Pancasila dan pembukaan UUD 45 tegasnya. Bahkan Tom meminta Anies dan berbagai pihak yang menyetujui reklamasi Ancol harus berani mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Kalau proyek ini tetap dipaksakan, silakan. Tapi, kalau Jakarta masih tetap banjir nanti bulan Desember atau Januari, semua yang menyetujui dan mendukung proyek reklamasi Ancol harus bertanggung jawab. Kalau perlu mengundurkan diri dari posisi masing-masing, tegas Storm. Mantap tantangannya. Baru dikatakan saja, permintaan ini sudah bisa bikin Anies makin babak belur. Karena sekarang kan sudah bulan Juli, bentar lagi Agustus. Tidak terasa nanti memasuki musim hujan lagi. Sementara yang namanya naturalisasi, drainase vertikal dan bersih-bersih saluran, waduk apakah sudah dijalankan?